Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, NIM 2021 050 10 2035. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang definisi bank syariah. Secara umum, bank syariah adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, sedangkan bank konvensional beroperasi berlandaskan suku bunga. Bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa menyewa. Selanjutnya, akad yang digunakan dalam penghimpun dana bank syariah. Yang pertama itu akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, biasa disebut sahibul mal, rabbul mal, menyediakan 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang disebut mudorib untuk melakukan aktivitas produksi dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan sebelumnya dalam akad. Jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah. Dalam akad ini, pihak nasabah memberikan kebebasan kepada pihak dalam menentukan pemilihan usaha yang akan dijalankan atau tidak ikut campur dalam menentukan usahanya. Namun nasabah diperbolehkan untuk mengawasi. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Dengan akad ini, pihak nasabah memberikan batasan kepada pengelola atau pihak bank mengenai penentuan jenis usaha yang akan dijalankan, cara investasinya, dan juga tempatnya. Selanjutnya, pengertian akad wadiyah. Dalam perbankan syariah, yang dimaksud dari akad wadiyah adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiyah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank, dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Jenis-jenis akad wadiyah. Yang pertama itu wadiyah al-amanah, bentuk penitipan murni di mana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang itu. Jadi, hanya dititip saja. Bila hilang atau rusak, maka pihak bank atau yang titip tidak bertanggung jawab, maka barang hilang atau rusak jadi tanggung jawab pemilik. Yang kedua, wadiyah ad-dama'ah. Akad semacam ini biasa digunakan oleh perbankan pada umumnya, yaitu pihak bank boleh mengelola uang nasabah dan nasabah juga bisa mengambil uangnya sewaktu-waktu atau kemanapun mereka dikehendaki, dan pihak bank harus memberikannya secara utuh. Jadi jenis akad yang sering digunakan dalam penghimpun dana yaitu akad wadiyah adalah sebuah aktivitas yang mencakup tentang penitipan barang yang dilakukan antara pihak yang ingin melakukan penitipan kepada pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan penitipan, serta mendapatkan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang uang tersebut. Selanjutnya, dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan 5 instrumen akad. Yang pertama itu akad murabahah. Akad murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan atau margin.
yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya itu bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Murabahah dalam fikih Islam itu merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Bagian proses murabahah itu penjelasannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, bai salam. Bai salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Selanjutnya, istisna. Istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip sama dengan salam. Istisna pembayarannya dapat di muka, cicil sampai selesai atau di belakangnya, serta istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Yang keempat, musyarakah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil kerja bank sebagai pemilik dana atau modal, serta sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha pihak lain. Mudarabah. Akad mudarabah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, biasa disebut sahibul mal atau rabiul mal, menyediakan 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang disebut mudorib untuk melakukan aktivitas produksi dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantaranya mereka menurut kesepakatan sebelumnya dalam akad. Selanjutnya, ijarah. Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai nasabah sebagai penyewa menentukan biaya sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat akad ijarah dalam perbankan disebut dengan operasional lease, yaitu kerjasama atau kontrak penyewa antara penyewa dan orang yang menyewa, di mana penyewa harus membayar biaya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad, dan pada saat jatuh tempo aset harus diserahkan dari penyewa ke orang yang menyewakan. Terakhir, ijarah muntahiyah bimtalik. Ijarah muntahiyah bimtalik adalah perjanjian antara lessor dan les atas barang yang disewakan. Perbedaan antara ijarah dan ijarah muntahiyah bimtalik adalah letak kepemilikan aset pada saat jatuh tempo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.